Saat pedangdut Zaskia Gotik tengah menanti kelahiran anak keduanya, Sirajuddin Mahmud, sang suami, justru diperkarakan oleh wanita lain yang mengaku punya anak dari Sirajuddin. Tidak tanggung-tanggung, dancer Verano Siliana alias Ines Gonzalez, wanita dari masa lalu suami Gotik, menggugat Sirajuddin senilai 17 miliar plus 4 aset properti di Balikpapan, yang satu diantaranya sudah diberikan Sirajuddin kepada Imel Putri Cahyati, mantan istri pengusaha asal Balikpapan itu. Di Pengadilan Negeri Cikarang, gugatan Ines sudah memasuki sidang keempat. Namun entah kenapa, baik Ines maupun Sirajuddin seolah tak berani menghadiri persidangan. Kemarin pihak Ines dan Sirajuddin hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Oke, kalau gini supaya sidangnya tidak terlalu lama, mendaftarkan surat kuasanya, gitu ya? Gitu ya? Silakan dilakukan. Untuk itu sidang diskors. Setelah 3 kali hanya berkutat pada agenda pemanggilan penggugat dan tergugat, sidang yang digelar Rabu petang lalu berhasil memutuskan tanggal mediasi antara pihak Ines dan Sirajuddin. Tanggal 24 Agustus mendatang, Ines dan Sirajuddin diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Menurut Hakim Ketua, sidang tidak akan dilanjutkan ke pokok perkara sebelum Hakim menerima hasil mediasi di antara kedua belah pihak. Lalu benarkah pihak Sirajuddin akan mati-matian menolak gugatan Ines yang mereka anggap tidak masuk akal? Sayangnya, seperti pekan lalu, kuasa hukum Sirajuddin bungkam 1000 bahasa di depan awak media. Mau dong bang, ngomong bang hari ini orang boleh tahu sedikit aja bang. Bang dengan siapa bang? Sedikit aja bang. Kenapa Sirajuddin bang hari ini Sirajuddin tidak datang, kenapa lagi bang? Bang sedikit dong bang. Bang sedikit dong bang. Ngomong dikit dong bang. Bang, komen dikit bang. Kasih media bang, ngomong dikit bang. Hari ini masih penjadwalan untuk mediasi ya. Tadi belum mulai mediasi, jadi dijadwalkan itu mediasinya ditunda 2 minggu sampai tanggal 24. Tanggal 24 Agustus, karena minggu depan itu kan bertepatan 17 Agustus. Dan kuasa hukum dari tergugat tadi juga minta agar di tanggal 24 dilaksanakan mediasinya kan. Dan berjanji akan menghadirkan prinsipal tergugat. Vera akan hadir dan Hakim juga tadi minta agar SM hadir. Karena di tahap mediasi itu wajib hadir prinsipal. Dan kuasa hukum dari SM sendiri menyanggupi untuk menghadirkan. Tadi atau berjanji mendatangkan akan menghadirkan. Ya. Memadu kasih pada akhir 2019 silam, Ines mengaku hamil pada Sirajuddin saat pengusaha batubara itu sudah meminang Zaskia Gotik. Tentu saja Sirajuddin memilih si goyang itik lantaran hubungannya dengan Ines tidak didasari oleh ikatan pacaran alias cuma cinta sesaat. Merasa dicampakkan, Ines sempat mencoba untuk mengusik rencana pernikahan Sirajuddin dengan Gotik. Tapi berkat pengacara Indra Tarigan, teman kuliahnya, Ines menjauh dari kehidupan Sirajuddin. Ia memutuskan melahirkan putranya tanpa suami. Tapi setelah buah hatinya bersama Sirajuddin berusia 2 tahun, Ines ingin memperjuangkan hak putranya sebagai anak biologi Sirajuddin. Tapi apa dasar gugatan materi Ines hingga ia menuntut aset dan uang yang jumlahnya fantastis? Oh enggak ada obrolan, enggak ada. Diam-diaman. Berarti tadi selama di ruangan tersebut sempat diam-diaman dong bang, nggak ada percakapan apapun? Ada kenalan, cuman ya sekedar kenalan saja. Siapa bang namanya bang? Waduh, siapa tadi ya, lupa saya. Pas di ruang mediasi Tapi apa aja tadi yang dia dibahas? Oh, mediator sudah ada dari pengadilan, itu sudah di pengadilan itu kan menyediakannya beberapa mediator, jadi lebih simpel ketimbang kita yang cari, belum tentu sepakat juga pihak-pihaknya gitu. Bang tadi Belum resmi cerai karena Angga Wijaya belum membacakan ikrar talak untuk Dewi Persik, namun keduanya sudah bersikap seperti musuh bebuyutan. 5 tahun pernikahan yang diwarnai pamer kemesraan seolah tak ada artinya bagi DP dan Angga.
Bermula dari tudingan DP yang menyebut Angga telah memarkup honor manggungnya, Angga pun buka suara. Semula Angga menjawab tudingan DP itu dengan sabar, bahkan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang disebut-sebut DP di depan awak media. Namun setelah itikat baiknya itu berbuah tudingan yang lebih menohok dari DP, Angga mulai gerah. Kepada sejumlah media online, Angga menyebut DP serakah dan tak menghargai dirinya sebagai manajer sekaligus suami. Kan ibaratnya kalau orang markup, IO ataupun siapapun itu sah ya. Karena itu bisnis. Tapi ya nggak 53 juta loh mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget. Nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dati, cek larang ya rek ngono. Saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi B? Mana lagi Gilbo? 40. Terus Bogor 40. Terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40. Tapi uangnya ini yang 40 sudah saya kembalikan ke orang yang 50 kita balikin. Kita balikinnya 50 karena dia DP-nya 50. 50 gitu ke aku yang namanya Budianto. Kok Budianto lagi gitu. Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Ada kekecewaan? Seperti halnya Jenita Janet yang berseteru dengan Alif Hedi Nur Maulid, mantan suami dan manajernya, DP dan Angga pun saling bongkar aib masing-masing. Sama seperti Janet, DP juga menuding Angga tidak punya modal apa-apa saat menikahinya pada September 2017 silam. Angga yang pernah bekerja di sebuah bank BUMN akhirnya sadar bahwa pamor DP lebih moncer dan lebih laku dijual, sehingga ia fokus mengurus DP ketimbang meneruskan karirnya di dunia sinetron. Dalam safari podcast yang dilakukannya pasca ketok palu, Angga menyebut bahwa ia terpaksa bersikap tidak jujur kepada DP, lantaran jika berkata jujur bahwa dirinya membutuhkan uang lebih, tidak akan diberi oleh si goyang gergaji. Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu, akses aku ke ketemu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya tidak diizinkan. Jadi aku suruh asisten yang anterin, di mana nanti dianterin Pak gitu. Katanya Pak Angga sendiri yang tidak mau memberikan alamat, nggak mau ngasih alamat katanya. Bukan mau ditunjukin chattingnya asistennya, nih ada, aku bukan tidak mau ngasih alamat, lebih baik kita bertemu di luar. Kan nggak apa-apa kalau ketemu di luar, si asisten juga mau bawain barang-barang kan kejauhan kalau ke tempatku gitu. Kalau udah menikah, kalau aku bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang kayaknya malu ya. Ya sudahlah, duit aku mah ya udah. Tapi kalau udah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus gitu? Pekan depan, Angga dijadwalkan akan mengucapkan ikrar talak untuk DP. Apakah setelah mengucapkan kalimat sakral yang menandai putusnya ikatan pernikahan antara dirinya dengan DP, Angga akan menuntut harta gonogini seperti yang dilakukan Alif Hedi Nur Maulid? Sepertinya babak baru perseteruan DP versus Angga akan dimulai pasca mereka resmi bukan muhrim lagi. Ya masih pelajarin dulu lah. Yang penting udah terima dari Mbak DP kemarin udah beberapa. Nanti setelah ikrar talak lah kita pelajari lebih lanjut. Berarti akan setelah ikrar talak bakal langsung dilaporkan? Tergantung perintah aja, klien. Kalau perintah Kalau saya tuh intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah. Tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan. Bener nggak saya? Dia bener atau saya yang salah gitu. Ya, cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ya aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak ada harta gonogini, semua yang Neng punya itu punya dia. Kalau kecewa enggak lah ya. Kalau kecewa tuh lebih ke kayak penyesalan hati gitu yang tersakiti. Kalau aku nggak kecewa ya, gimana ya cara menyikapinya. Kalau aku salah ya aku minta maaf gitu aja. Ada upaya memperbaiki komunikasi mungkin, Mas? Kalau
Dari aku sih pengen, cuman kalau dari aku nggak mau maksa ya. Aku sih pengennya baik-baik saja. Cuma kalau dari Mbak Dewinya masih belum terima dan akhirnya keadaannya jadi kurang baik banget malahan. Ya aku kalau harapan aku pribadi pengen, cuman aku nggak bisa